Si Hoa dengan hati-hati memeriksa manik penekan dewa itu. Setelah bertahan dalam ujian waktu, tetap abadi melalui aliran waktu yang tak ada habisnya, legenda tercipta. Pada akhirnya, yang luar biasa akan kembali menjadi biasa dan kembali ke dirinya yang sebenarnya, kata penyihir itu. Itu bisa digunakan untuk menekan lautan indera surgawi seseorang. Penggunaannya harus terlebih dahulu meletakkan formasi penguncian kesadaran untuk menyegel suatu area, dan kemudian memasuki lautan kesadaran Yu Chan untuk menekan batu di atas jejak inti lautan kesadarannya. Jika itu hanya orang biasa, maka itu saja. Mereka bisa ditekan hanya dengan mengangkat tangan, manik-manik batu ini adalah harta kuno. Bahkan jika semua 8 wilayah dicari, akan sulit untuk menemukan yang kedua. Manik-manik ini saja yang bisa menyegel lautan kesadaran dewa sejati. Kemudian, dia dengan sabar membimbing Si Hao, mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhasil menyerbu ke dalam, dia bahkan mungkin mendapatkan misteri mendalam terbesar dari Sekte Mending Surga. Si Hao mengangguk. Saat ini, dia tidak kekurangan bahan. Meskipun istana Kekaisaran Negara Batu telah dijarah, menyiapkan formasi penyegelan kesadaran masih merupakan tugas yang mudah. Hari itu, Si Hao meletakkan formasi di dalam ruangan pribadi yang sangat besar. Dia mulai dengan hati-hati mendiskusikan dan menyelesaikan semua masalah. Ketika dia merasa tidak ada masalah lagi, dia bersiap untuk menekan Yu Chan. Si Hao keluar untuk memberitahu orang tuanya untuk kepengasingan. Bagaimanapun, mereka baru saja kembali, namun dia akan menghilang lagi. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, dan kemudian ke ibu kota batu, Si Ziling diliputi emosi. Dia menghela nafas dengan kesedihan dan penyesalan. Hari itu, dia berjalan-jalan bersama istrinya dan melihat beberapa rumah bangsawan. Ziling, mungkinkah kamu masih rindu kampung halaman dan pemalu, terlalu malu untuk bertemu dengan teman lamamu? Raja Perang muncul, mengundang kedua orang itu sebagai tamu. Hari itu, Stone Capital berada dalam keributan besar. Orang tua kaisar kembali. Si Ziling saat itu adalah seorang jenius yang terkenal di dalam ibu kota batu, tetapi ketika dia pergi, dia menghilang selama lebih dari 10 tahun, mereka dibawa kaisar dari Gunung Abadi. Nama Kaisar Iblis sudah bergema di seluruh wilayah misterius, dan semua orang di sana sudah tahu tentang dia. Namun, berita belum menyebar luas ke wilayah gurun, sehingga hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Tanpa ragu, begitu mereka menerima konfirmasi, terlepas dari apakah itu Sekte Mending Surga, Sekte Barat, atau yang lainnya, mereka semua akan bertindak dengan hati-hati. Si Hao memulai pengisolasiannya, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Pri Yu Chan juga seorang tawanan, tapi dia masih tenang. Yu Chan, kapan kita harus menikah? Si Hao dengan sembrono bertanya untuk membuat ia lengah. Jika kamu menangkap penyihir itu dan menjadikannya pelayanku, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk disetujui. Tanpa diduga, Pri Yu Chan sebenarnya memiliki sikap seperti ini. Itu berbeda dari masa lalu. Itu masalah sederhana. Setelah kita menikah, aku akan mempertimbangkan untuk menangkapnya dan menyuruhnya menemanimu, Si Hao berkata sambil tersenyum. Apakah dia tidak datang? Tanya Yu Chan. Pikiran Si Hao menjadi kosong sesaat. Wanita ini luar biasa seperti yang diharapkan. Sejak adik perempuan datang, kenapa kamu tidak keluar? Bukankah Anda datang ke sini untuk berurusan dengan saya dan mencuri hasil dao saya? Tanya Yu Chan. Ia melanjutkan, batu kecil, izinkan saya memberi Anda nasihat. Di dunia ini, orang yang paling menakutkan adalah penyihir itu. Anda harus sangat berhati-hati di sekitarnya, bahkan dia memiliki 2 penampilan, bahkan tubuh aslinya kamu tidak tahu, jadi hati-hati dengan jebakannya. Si Hao tetap diam. Tak satu pun dari wanita ini yang mudah dihadapi. Dia benar-benar mulai merasa ragu-ragu dan mulai mempertimbangkannya. Kakak perempuan Yu Chan, aku datang. Saya di sini untuk secara pribadi melihat Anda menikah. Penyihir itu segera masuk. Dia memberi Si Hao tatapan tajam dan mengeluarkan dengusan ringan, mengungkapkan ketidakpuasannya. Saya mewujudkan yang surgawi, sementara Anda mewujudkan yang iblis. Mengapa ada kebutuhan untuk semua ini? Kata Yu Chan. Kakak Yu Chan, aku benar-benar harus mengagumimu. Indra surgawi Anda sangat kuat. Mungkinkah Anda memiliki gagasan tentang apa yang akan terjadi? Penyihir itu bertanya, segera mencoba menimbulkan ketidakharmonisan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam berdiri di samping. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kamu harus bergerak. Selama kita berada di istana kekaisaran ini, kita berada di wilayahku. Jika ada yang ternyata salah,
maka saya mungkin juga akan menghancurkan mereka sampai mati. Kalau begitu mari kita pergi bersama sambil berpegangan tangan, si Hao menggodanya. Kamu harus berhenti mencoba memanfaatkanku, penyihir itu memelototinya. Akhirnya, mereka bergegas ke area di antara alis Yu Chan. Bergandengan tangan, mereka masuk ke dalam kesadaran peri, kultivasi peri Yu Chan disegel, jadi tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan apapun. Dia hanya bisa membuat persiapan di lautan kesadarannya sendiri. Di dalam lautan kesadarannya, seorang wanita berpakaian putih berdiri di dalam sambil menunggu keduanya. Dia memandang si Hao dan memberitahu bahwa ia harus hati-hati dengan penyihir itu. Cukup jelas bahwa tidak mungkin dia bisa menghentikan kerja sama antara keduanya. Manik-manik batu di tangan penyihir khususnya bisa menyegel lautan kesadarannya, sementara itu, di atas kepala si Hao, ada jejak berharga yang tersebar di untaian energi drakonik, melindunginya di dalam. Si Hao dan penyihir itu maju bersama dan mendorong gerbang emas. Di belakangnya ada pikiran bawah sadar yang sedang tidur. Wanita itu adalah lawan sejati yang harus mereka hadapi, potensi peri Yu Chan sangat besar dan jiwanya murni. Di langit di atas lautan kesadaran ini, sebuah istana batu giok berhiaskan permata tergantung di sana. Di dalam istana batu giok yang megah, ada seorang wanita yang sedang tidur. Saat gerbang emas didorong terbuka, dia tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya yang terbuat dari simbol misterius ditembakkan. Aura Yu Chan ini sangat menakutkan dan kuat, si Hao dipenuhi drakonik kekaisaran, mereka segera bergerak bersama. Penyihir itu memegang manik-manik batu di tangannya. Pada saat ini, debu yang menutupi manik penekan dewa benar-benar menghilang. Itu menunjukkan kecemerlangan keberuntungan yang bisa menyegel 8 wilayah. Namun, dewa seperti Yu Chan pantang menyerah, kekuatan jiwanya meningkat. Si Hao terus-menerus mengirimkan surga yang menghubungkan energi pedang yang meretas ke arah Yu Chan. Ini adalah konfrontasi antara indera surgawi, tetapi teknik berharga masih bisa ditampilkan dengan cara yang sama. Seekor naga sejati muncul, melingkari tubuh Yu Chan, memusnahkan semua energi pedang. Penyihir itu melantunkan mantra. Kelopak bunga berkibar mengelilingi area di depannya dan menenggelamkan Yu Chan. Setiap kelopak bunga memiliki jejak dao yang terukir di atasnya, kekuatan serangan ini tidak terbatas. Di sebelah Yu Chan seekor Phoenix abadi muncul membakar semua kelopak. Yu Chan ini melampaui ranah kultivasi aslinya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Jika bukan karena manik penekan dewa yang sangat melemahkan kekuatan jiwanya, mereka pasti akan lebih kekusasahan. Ini adalah pertempuran hebat yang sangat intens yang bertahan untuk waktu yang lama. Semua jenis cahaya menari-nari. Kemampuan surgawi muncul tanpa henti. Kakak, latar belakangmu misterius. Namun, manik penekan dewa adalah harta tertinggi kuno. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berjuang, kata penyihir itu. Dia mengungkapkan teknik misterius dan mengaktifkan manik-manik batu ini. Aura misterius memenuhi udara, mengganggu hukum alam langit dan bumi. Dia membentuk domain yang menekan surga. Si Hao terkejut. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf di tangan dan tidak takut penyihir itu berbalik padanya. Pada saat ini, teknik pemutusan langit muncul. Garis cahaya itu menjadi abadi. Pada saat yang sama, si Hao menggunakan teknik Kunpeng. Akhirnya, Yu Chan dikunci oleh deretan simbol demi simbol dan sepenuhnya dikunci. Kemudian, manik giok ditekan di tubuhnya. Lautan kesadaran Yu Chan sangat luas. Si Hao dan penyihir itu sedang duduk memulihkan kekuatan indera surgawi mereka. Di samping, meskipun Yu Chan ditawan, dia tampak agak tenang dan tidak putus asa. Dia cantik tanpa kekurangan apapun. Kakak, kamu benar-benar tenang. Anda sudah ditangkap dan roh primordial Anda telah disegel, namun Anda masih sangat dingin. Apakah Anda masih mencoba untuk kembali? Ucap penyihir itu. Yu Chan sedang diikat oleh rantai surgawi. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, masih tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Rantai surgawi itu mengunci roh primordialnya, menahan kultivasinya. Dia kehilangan semua metode ajaibnya. Simbol-simbol memasuki tubuh sucinya dan melakukan efek penekan dan penyegelannya. Ekspresi Yue Chan tenang, semuanya akan menjadi jelas di masa depan, kamu sedang bekerja sama dengan keberadaan yang berbahaya. Penyihir tersenyum, kakak, kamu tidak boleh berlebihan. Tidak ada gunanya mencoba dan menghasut ketidakharmonisan sekarang. Segera setelah itu, dia mencubit wajah cantik Yu Chan. Berangkat, itu istri saya,
Si Hao membawa Yu Chan dan kemudian mundur, tidak membiarkan penyihir itu melakukan apa yang dia inginkan. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, istri Anda ini masih ditekan dengan bantuan saya, jadi Anda harus membiarkan saya memilikinya selama beberapa hari kan, penyihir itu tertawa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa istri seseorang dipinjamkan? Bahkan tidak memikirkannya, Si Hao dengan tegas menolak. Yu Chan mulai gugup. Apakah kamu tidak ingin menekannya bersama? Aku punya metode rahasia untuk menekannya, ucap Yu Chan secara rahasia. Si Hao berbalik dan memandangnya. Bisakah kamu berhenti bertingkah begitu tidak terkendali? Kalian berdua bahkan belum berada di kamar pengantin. Juga, dengan berbicara melalui indera surgawi, apakah Anda mencoba berkomplot melawan saya? Tanya penyihir. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin menggunakan manik penekan dewa untuk menekanmu. Pada saat itu, semuanya akan terlambat, Yu Chan berkata dengan lembut. Ekspresi Si Hao tenang. Wanita tangguh benar-benar membuatnya sakit kepala. Tak satu pun dari keduanya yang mudah dihadapi. Meskipun salah satunya adalah tawanan dan yang lainnya adalah sekutunya, dia masih tidak bisa santai sama sekali. Kita harus menutup semuanya. Kakak yang lebih tua harus berhenti mencoba menimbulkan masalah. Penyihir itu menekan manik penekan dewa. Simbol-simbol yang sangat aneh yang membawa kabut ini memasuki Yue Chan, membuat tubuhnya yang indah bergetar sambil menatap Si Hao. Apakah kamu yakin bisa menekannya? Si Hao ditransmisikan secara mental. Jangan khawatir, semuanya masih dalam kendali kami, jawab penyihir itu. Si Hao menatap manik-manik batu di antara alis Yu Chan. Jejak kaisar di atas kepalanya bersinar, dan energi drakonik yang turun menjadi lebih banyak. Manik-manik ini sangat misterius dan kuat. Jika itu digunakan untuk menghadapinya, itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Anak muda, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan untuk mencobanya juga? Kata penyihir sambil tertawa. Si Hao tertawa acuh tak acuh dan berkata, kamu ingin mengambil tindakan terhadapku juga? Penyihir itu seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti Si Hao. Yu Chan berbisik, dia tidak mencoba menakut-nakutimu, juga tidak membuat lelucon. Baru saja, dia benar-benar akan mengambil tindakan, tetapi karena ketakutan, dia menahan diri. Dia sangat cerdas dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Saya tiba-tiba merasa bahwa menemukan istri yang sederhana dan jujur adalah yang terbaik. Menjaga wanita yang terlalu banyak berpikir di sisiku malah membuatku sakit kepala, kata Si Hao. Penyihir berkata, kamu bahkan tidak perlu terus berpikir. Kamu bukan tipeku. Si Hao terdiam. Tiba-tiba, manik-manik batu itu bergetar ringan. Ini melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Bahkan Si Hao tercengang dan merasa sedikit ketakutan. Tubuh Yu Chan bergetar seutas energi murni terbang keluar menjadi bunga dao yang hebat. Namun, itu diretas oleh manik-manik batu dan ditahan tersedot ke dalam manik-manik. Penyihir, kamu benar-benar sesuatu, memotong 3 bunga dariku dan merebut hasil daoku, kata Yue Chan. Penyihir itu membawa manik-manik batu dan dengan hati-hati merasakannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Yu Chan, kamu benar-benar tangguh, tidak lengah bahkan pada saat ini. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Si Hao, dan keduanya meninggalkan lautan kesadaran yang murni dan kuat ini. Si Hao dan roh primordial penyihir terbang keluar dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Keduanya berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, Yu Chan juga membuka matanya. Kali ini, roh primordialnya disegel, jadi dia benar-benar kehilangan metode terakhirnya. Dia tidak memiliki kartu truf sejati lagi. Penyihir, apakah kamu mendapatkan misteri mendalam terbesar dari Sekte Mending Surga? Si Hao bertanya, penyihir menggelengkan kepalanya, itu karena Yu Chan membatasinya. Kamu jelas mendapatkan hasil daoku dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun kamu masih menyalahkanku. Kamu hanya tidak ingin membaginya dengan Si Hao kan, kata Yue Chan. Omong kosong. Anda memalsukan jejak surgawi dan tidak membiarkan manik-manik batu memotong misteri yang mendalam itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ucap penyihir. Si Hao berkata, aku ingin sedikit meneliti teknik mending surga, naga sejati, transformasi Punix abadi dan hal-hal seperti itu. Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan sedikit untukku? Kamu memotong 3 bunga dao besar dariku dan mendapatkan segalanya, namun sekarang, kamu masih ingin mengambil sikap seperti ini, Yu Chan menggelengkan kepalanya.
Penyihir tidak senang dan berkata, kamu menekan jejakmu sendiri dan menyembunyikan semuanya di dalam jejak asal. Jangan membuatku dengan paksa merebutnya. Ia mulai mengaktifkan manik-manik itu. Tiba-tiba, simbol muncul dari semua sisi dan menutupi area ini. Ada formasi di formasi. Setidaknya ada 5 lapisan, dan semuanya adalah formasi surgawi. Tempat ini benar-benar terkunci. Si Hao meminta mereka mengajari teknik berharga. Si Hao menyegel tempat ini. Ekspresi penyihir itu menjadi serius. Dia secara naluriah mundur, dia memiliki firasat yang sangat buruk dan berkata dengan lembut, batu kecil, apa yang kamu coba lakukan? Aku hanya takut peri Yu Chan mungkin mencoba melarikan diri, jadi aku menyegel tempat ini untuk perlindunganku. Si Hao berkata dengan agak tenang, melihat ini Yu Chan bahagia, penyihir sangat marah dan berkata, Si Hao, kami selalu bekerja sama dengan baik. Apakah Anda benar-benar akan bergerak melawan saya hari ini? Bagaimana bisa? Kami berdua sangat terkoordinasi dengan baik, dan hubungan kami sangat baik sehingga kami bisa dibilang keluarga. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan berbahaya, kata Si Hao sambil mengaktifkan 5 formasi. Si Hao, cepat dan bergerak untuk menangkap penyihir itu. Dia sangat licik, dan metodenya banyak. Kalau tidak, dia mungkin melarikan diri. Peri Yu Chan tersenyum tipis. Penyihir menatap Si Hao dan berkata, batu kecil, aku membantumu menangkap peri yang sangat cantik, namun beginikah caramu memperlakukanku? Itu benar-benar membuatku terluka sebagai temanmu. Jangan salah paham, saya tidak menggunakan ini untuk berurusan dengan Anda. Saat ini, saya hanya ingin sedikit meneliti teknik penyembuhan surga serta berbagai transformasi naga sejati dan Phoenix abadi. Siapa di antara kalian berdua yang bisa mengajariku? Jelas Si Hao, dia mengaktifkan jejak kekaisaran, itu berisi kekuatan suatu negara dan saat ini mendukungnya. Penyihir menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa, namun Yu Chan selalu menentang bahwa penyihir mendapatkan tekniknya. Si Hao, jika kamu menangkapnya, aku akan mengajarimu teknik yang berharga. Yu Chan tiba-tiba berbicara dengan serius. Apakah kamu serius? Wajah Si Hao mengungkapkan senyum lebar. Yu Chan, aku benar-benar membencimu, demi mengalahkanku kamu rela melakukan ini. Penyihir itu terkejut sambil mengerutkan kening. Penyihir, kita memiliki persahabatan yang begitu lama, jadi mengapa kamu tidak membantuku dan biarkan aku mengolah teknik sekte mending surga dan teknik lainnya? Lalu, aku akan melepaskanmu dan juga mewariskan teknik berharga ini padamu. Si Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dengan nada yang sangat tulus. Penyihir membalas, batu kecil, kamu tidak percaya padaku, saya benar-benar tidak mendapatkan kemampuan surgawinya, kamu benar-benar berani bersekongkol melawanku. Saya benar-benar tidak cukup hati-hati dan akhirnya jatuh ke dalam rencana Anda. Si Hao menyebabkan jejak berharga di atas kepalanya melepaskan energi drakonik. Formasi segera menjadi lebih kuat, dan fluktuasi menjadi lebih intens. Lakukan gerakanmu dan tangkap dia. Karena saya tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa tinggal di sisi Anda, saya pasti tidak bisa menyakiti Anda. Semuanya demi membuatmu lebih kuat, Yu Chan berbicara. Kamu orang yang serakah. Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari saya dan membuat jebakan terhadap saya. Aku salah membantumu, penyihir itu mengungkapkan ketidakpuasannya. Kamu mengancamku dengan manik penekan dewa belum lama ini, tapi aku tidak mengatakan apa-apa, jadi sekarang ikuti permintaanku. Si Hao mentransmisikan suara. Penyihir itu mundur dan tidak percaya padanya. Seluruh tubuhnya bersinar, terutama manik-manik batu di telapak tangannya. Formasi telah lama diaktifkan untuk menekan penyihir, namun itu belum cukup. Manik-manik batu membentuk penghalang cahaya, mengelilingi penyihir dan menghalangi semua simbol, tidak membiarkannya mendarat di tubuhnya. Selain itu, ketika dia mengangkat tangannya, manik-manik batu itu melepaskan untaian cahaya simbol yang terbang ke arah Si Hao. Lebih dari 100 naga surgawi bergegas keluar dari jejak berharga memblokir formasi. Tepat pada saat ini, dia melihat Si Hao melepaskan pagoda tulang putih berkilau dari rambutnya. Dia segera menggigil ke dalam, dan manik-manik batu di telapak tangannya bersinar menembus formasi. Si Hao sangat terkejut. Manik-manik ini terlalu kuat. Bahkan 5 formasi surgawi tidak bisa menghentikannya. Pagoda kecil, kamu masih tidak mengambil tindakan. Apakah kamu lupa janjimu dengan seorang teman lama? Penyihir itu tiba-tiba menunjukkan senyum tipis dan berbicara ke arah pagoda kecil itu. Pagoda kecil putih bersih tetap tenang di dalam rambut Si Hao. Itu tidak menunjukkan reaksi apapun.
Si Hao mendesaknya, tetapi tetap membatu. Penyihir itu mundur ke kejauhan dan berkata pada si Hao, "Anak muda, kamu masih belum cukup baik." Si Hao tercengang. Pagoda kecil dan penyihir memiliki beberapa rahasia di antara mereka. Manik-manik batu itu ditinggalkan oleh seorang teman lama bertahun-tahun yang lalu. Saya sebelumnya berjanji untuk tidak pernah menyakiti orang yang memegangnya untuk generasi selanjutnya yang menggunakan manik-manik itu. Pagoda kecil itu berbicara. Tampaknya sedikit frustrasi dan kesepian. Tertawa dan berkata, "Sepertinya kita benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Lihat, bahkan artefak magis kita memiliki beberapa koneksi, kamu baru saja berkomplot melawanku, namun kamu masih berani mengatakan sesuatu seperti ini." Penyihir itu menatapnya dengan jijik. Kulit penyihir itu sama tebalnya dengan kulit si Hao sehingga dia secara alami tidak akan mengaku telah menekannya. Dia terus menuntut kompensasi. "Kamar selir kekaisaran ini adalah hadiahku untukmu selama kamu mau tinggal," si Hao berkata sambil tertawa nakal. "Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa Anda bukan tipe saya. Lain kali, aku pasti akan memukulmu." Penyihir itu sangat berhati-hati dan segera meninggalkan istana kekaisaran. Sementara itu, pagoda kecil itu juga menghilang. Mengikutinya, ia ingin memahami situasinya. "Sudah lama saya katakan bahwa dia sangat berbahaya. Kali ini, kamu tidak jatuh ke dalam rencananya, tetapi lain kali kamu mungkin tidak seberuntung itu," kata Yu Chan. Dia cukup menyesal karena mereka tidak bisa membuat penyihir itu tetap tinggal. Si Hao menatapnya berkata, "Istri masa depan, ajari aku beberapa teknik yang berharga." Yue Chan dibiarkan tak berdaya. Dia dan Yu Chan berjalan berkeliling dan memasuki istana surgawi pusat. Si Ziling dan istrinya sama-sama kembali dari mengunjungi teman lama. However, ini adalah, ketika mereka melihat Yu Chan, suami dan istri tercengang. Kemudian, mereka merasa sangat tercengang. Gadis ini terlalu cantik, kecantikan yang sulit dilihat seumur hidup. Bahkan Qin Hao secara mengejutkan tidak berbalik dan menilainya. "Ini adalah tawanan yang saya tangkap," kata si Hao agak malu. Pri Yu Chan sangat cerdas, dengan cepat memahami identitas suami dan istri paruh baya di sini. Matanya menyala. Dia dengan sopan berjalan untuk memberikan penghormatan. Sepasang suami istri itu berseru kagum pada kecantikannya. Kemudian, mereka bertanya kepada si Hao apa identitasnya. Si Ziling sangat terkejut mengetahui ia adalah peri sekte mending surga. Dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Qin Yining juga terkejut. "Dirimu yang terhormat adalah wanita suci Qin Yining?" tanya Yu Chan dengan hormat. Dia sudah lama mengetahui ibu si Hao adalah wanita suci alam yang lebih tinggi dari gunung abadi. Dia bersekongkol melawan di alam bawah, dan kecelakaan terjadi. "Apakah kamu bayi perempuan yang menciptakan banyak tanda ajaib saat lahir? Yang membuat matahari surgawi kehilangan cahayanya dan bintang-bintang bersinar sangat cemerlang?" Semakin Qin Yining memandang Yu Chan, semakin dekat dan semakin puas perasaannya. "Senior, kamu tahu tentang aku?" Yu Chan terkejut. "Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentangmu? Sebelum saya turun ke alam bawah, saya kebetulan mendengar tentang hal-hal ini. Aku bahkan pergi ke sekte mending surga sebelumnya hanya untuk melihatmu. Kamu benar-benar anak perempuan yang suci dan diberkati." Qin Yining menepikan tangan Yu Chan. "Dirimu yang terhormat, wanita suci, juga mempesona saat itu. Saya juga mendengar banyak legenda tentang Anda. Aku selalu ingin bertemu denganmu." Yu Chan tersenyum. Dia mulai mengobrol dengan gembira dengan ibu si Hao. Wajah si Hao benar-benar tertekan. Dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana bisa seorang tawanan merasa sedekat ini? Itu membuatnya merasa sedikit malu. "However, bagaimana kamu bisa memperlakukan Yue Chan dengan begitu kasar? Mengapa Anda tidak bergegas dan menebus kesalahan?" Qin Yining mentap si Hao. Si Hao bingung, ibunya dan Yu Chan sangat cocok. "However, di masa depan, kamu tidak bisa menggertak Yu Chan." Qin Yining memelototi si Hao. "Kapan aku pernah melakukan itu?" Si Hao tidak mau menerima ini. Yu Chan melirik si Hao, merasa semakin nyaman. Pada saat itu, suasana hatinya terasa seperti segera menjadi lebih cerah. Senyumnya menjadi semakin manis. Dia memegang lengan Qin Yining, dan ketika mereka berdiskusi dan tersenyum. Qin Yining mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "However, ketika kalian berdua menikah, kalian pasti harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Aku dan Yu Chan adalah roh yang sama, dan aku sangat menyukainya. Mengapa kita tidak mengadakan upacara pernikahan sedikit lebih cepat?"
Senyum Yu Chan segera membeku. Si Hao juga menatap kosong.